Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada kebaktian Pekan Penatelayanan GBKP 2023 hari pertama, Ulangan 7 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan bagi kita pada kebaktian ini dikhususkan atau diserapkan jadi milik Allah. Dikhususkan artinya diistimewakan atau diasingkan menjadi milik Allah. Israel adalah bangsa yang dikhususkan bagi Tuhan dari antara segala bangsa yang ada di muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangannya. Alasan pemilihan itu bukan karena keberadaan bangsa itu yang patut atau layak untuk dijadikan istimewa, seperti jumlahnya yang banyak. Bukan, bahkan justru mereka adalah orang yang terkecil dari bangsa-bangsa yang ada di muka bumi. Allah memilih atau mengkhususkan mereka semata karena kasih-Nya kepada mereka dan karena janji yang diikrarkannya kepada nenek moyang mereka. Allah setia pada perjanjiannya dan memegang perjanjiannya terhadap setiap orang yang mengasihinya. Walau bangsa Israel adalah bangsa yang istimewa bagi Tuhan, sudah dikhususkan baginya, bukan berarti mereka boleh hidup sesuka hatinya. Mereka harus mengasihi Allah dan berpegang pada perintah dan aturannya. Jika mereka membenci Allah dan tidak berpegang pada perintahnya, Allah akan membalas mereka dan membinasakannya. Untuk itulah Musa mengingatkan kembali supaya mereka mengikutkan perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga adalah bangsa kepunyaan Allah, dikhususkan bagi Tuhan menjadi warga keluarga Allah. Bukan karena kita layak di hadapannya, tapi karena Ia mengasihi dan mengingat perjanjiannya, bahwa setiap orang yang mengasihinya di dalam Yesus Kristus akan menjadi milik kepunyaannya. Kepada kita berlaku hak dan kewajiban yang sama yang diberlakukan bagi bangsa Israel. Tuhan menjadikan kita anak kesayangan baginya dan juga menuntut kasih dan kesetiaan serta kepatuhan kepadanya. Oleh sebab itu, patuh dan ikutlah perintah Tuhan yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Karena di dalam dan oleh Yesus Kristuslah kita dilayakkan
menjadi milik Allah. Kasihilah Dia dan ikutkan perintahnya. Kita tidak bisa menjadi milik Allah sekaligus menjadi milik dunia. Sebab jika demikian, kita bukanlah orang-orang yang kudus. Sebab orang-orang kudus adalah orang-orang yang dikhususkan menjadi kepunyaan Allah. Siapa yang mengasihi dunia dan turut dengan dunia, dia adalah milik dunia. Siapa yang mengasihi Allah dan patuh kepadanya, dialah milik Allah. Amin.